Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat semuanya dimanapun Anda berada dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh subscriber Kanda Data. Apakah transformasi data boleh dilakukan lebih dari satu kali? Jadi ini adalah pertanyaan yang saya kira banyak diulang di beberapa komentar dan ini saya kira saya buatkan video tersendiri agar lebih memahami dan lebih bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik, di sini sebelum saya lanjutkan kita perlu dulu tahu apa itu transformasi data. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kita harus tahu dulu apa sih transformasi data. Jadi, transformasi data adalah kita merubah dari bentuk data asli ke dalam bentuk data lain dengan tujuan tertentu. Tentunya tujuannya ada yang berbeda-beda. Namun secara umum adalah kita ingin agar data yang kita gunakan itu adalah memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan dalam suatu uji statistik. Nah, di sini kita bisa melihat alasan kenapa kita melakukan transformasi data. Jadi ada beberapa alasan. Tadi yang paling utama hal tersebut ya. Jadi yang paling utama setelah saya lihat dari beberapa pertanyaan para subscriber, jadi intinya itu kenapa melakukan transformasi data. Tujuan utamanya adalah misalkan kita melakukan analisis regresi linear metode OLS. Di situ kita ingin agar asumsi-asumsi terpenuhi. Ketika melakukan pengujian, ternyata ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi, banyak yang menggunakan transformasi data. Padahal memang tidak selalu transformasi data ya, kita bisa menggunakan cara yang lain. Misalkan kita menggunakan deteksi data outlier. Kemudian kita juga bisa menambah jumlah observasi atau kita juga melakukan respesifikasi persamaan. Jadi ada banyak cara sebetulnya. Namun ini banyak yang memilih menggunakan transformasi data. Ya, jadi banyak hal yang dicontohkan. Kita lihat bagaimana contohnya. Misalkan di sini ini yang paling penting, ini yang memang wajib ya. Jadi ketika kita menggunakan fungsi produksi Cobdoglas. Jadi ketika kita menggunakan fungsi produksi Cobdoglas ini adalah bahwa persamaan awalnya adalah non-linear. Padahal kita bertujuan ingin mengetahui atau mengestimasi menggunakan regresi linear. Oleh karena itu, kita harus merubah dari fungsi produksi Cobdoglas yang berbentuk eksponensial ya, eksponen, kita linearkan menjadi regresi linear. Caranya bagaimana ya? Salah satunya adalah kita menggunakan transformasi bentuk logaritma. Banyak peneliti yang memilih menggunakan logaritma natural karena lebih stabil. Ya, jadi kita transformasi menggunakan ln atau logaritma natural. Nah, setelah kita transformasi ke dalam logaritma natural dari data asli fungsi produksi Cobb-Douglas, barulah kita bisa lakukan analisis regresi linear. Ya, tentunya dengan sejumlah uji asumsi yang dipersyaratkan dapat terpenuhi. Nah, ini sangat potensial sekali ya ketika kita menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, kita bisa mengetahui bagaimana elastisitasnya dan sebagainya ya. Jadi ini sangat penting. Yang paling penting adalah kita harus melinearkan dulu karena kita akan menggunakan estimasi menggunakan regresi linear. Ini adalah contoh aplikasi transformasi data yang memang perlu dilakukan ketika kita memilih menggunakan fungsi produksi Cobdoglas. Contoh lainnya ya, di sini contoh transformasi pada analisis normalitas. Jadi ketika kita memilih menggunakan regresi linear metode OLS, salah satunya adalah ada asumsi bahwa residual adalah terdistribusi normal. Residual itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted ya, teman-teman mungkin sudah paham. Nah, di sini kita uji residualnya. Kita tentukan nilai residualnya dulu, baru kita lakukan uji normalitas. Ternyata setelah kita lakukan pengujian, ternyata
tidak terdistribusi normal. Atau contoh juga ketika kita akan menggunakan analisis uji beda ya atau t-test. Di situ untuk uji t-test, salah satu asumsinya adalah bahwa data terdistribusi normal. Kita juga melakukan pengujian. Apakah data terdistribusi normal atau tidak? Nah, ternyata misalkan hasil pengujian menunjukkan bahwa ternyata data tidak terdistribusi normal. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh sebagai mahasiswa peneliti adalah melakukan transformasi. Misalkan kita menggunakan transformasi tadi ya, menggunakan logaritma natural. Nah, kita transformasi dan kita juga lakukan deteksi data outlier. Ternyata setelah diaplikasikan lebih baik ya datanya ya, lebih baik dan itu memenuhi asumsi yang dipersyaratkan baik misalkan pada uji regresi linear metode OLS maupun kita menggunakan uji uji T ya. Oke. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman sudah memahami. Selanjutnya kita harus paham mengenai prinsip transformasi data. Jadi pada prinsipnya transformasi data ini tidak bisa kita pukul rata. Maksudnya kita tidak bisa hanya menggunakan logaritma semua. Jadi kita pemilihan bentuk transformasi itu kita sesuaikan dengan karakteristik data yang kita miliki. Contoh, kalau kita menggunakan data yang bernilai nol dan negatif, kita tidak bisa menggunakan logaritma natural. Karena kalau transformasi nanti tidak ada nilai yang tidak bisa kita transformasi. Ya, jadi kita perlu memilih alternatif yang lain. Contoh juga ada data time series ya, ketika kita melakukan uji stasionaritas, kita mentransformasi dalam first difference, second difference, sampai data stasioner. Itu juga salah satu bentuk transformasi. Kemudian bentuk transformasi yang lain, misalkan menggunakan ARC, kemudian ada menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Tentunya ini disesuaikan dengan data yang kita lakukan. Kemudian, ketika kita sudah mentransformasi data dan misalkan uji regresi linear metode OLS sudah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan, ya kita untuk uji utamanya kita menggunakan data yang sudah kita transformasi tadi. Jadi paham ya, jadi kita menggunakan data yang sudah transformasi tadi. Dan kemudian untuk interpretasinya juga hati-hati karena kita menggunakan data transformasi. Jadi tidak sama antara data asli dengan data transformasi. Kita tidak bisa mengatakan misalkan melihat bagaimana peningkatan suatu variabel ya. Kalau menggunakan data real kita bisa melihat. Tapi kalau menggunakan data hasil transformasi ya kita harus hati-hati dalam interpretasinya. Kemudian hal penting lagi bahwa transformasi. Nah, ini yang paling menjawab. Apakah boleh dilakukan lebih dari satu kali? Sesuai dengan teori bahwa transformasi data tidak bisa dilakukan lebih dari satu kali, ya. Karena nanti data akan sulit terbaca, ya. Pola datanya nanti akan berubah-ubah. Jadi di sini, jadi kalau kita sudah melakukan transformasi menggunakan logaritma natural, ya sudah. Kalau misalkan ternyata hasil transformasi logaritma natural ternyata masih tidak terdistribusi normal, misalkan, ya jangan dilakukan transformasi bentuk yang lain. Kalau mau memilih bentuk transformasi yang lain, ya kita lakukan transformasi dari data asal atau data awal. Kemudian, transformasi data ini eh, juga tidak perlu dipaksakan. Kalau misalkan tidak terdistribusi normal, ya kita cari alternatif yang lain. Misalkan kita menggunakan uji untuk non parametrik. Jadi seperti itu. Kemudian juga hal penting lainnya bahwa transformasi data juga tidak dilakukan secara parsial. Contohnya begini, ada persamaan regresi terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Nah, ternyata setelah ditransformasi, kita harus mentransformasi semuanya. Dalam satu persamaan harus kita perlakukan sama, mendapatkan perlakuan sama untuk dilakukan transformasi. Kita tidak bisa memilih salah satu variabel saja yang kita pilih untuk transformasi. Ya, meskipun hasil ujinya bagus, misalkan seperti itu. Jadi kita harus lakukan transformasi untuk semua komponen variabel dalam suatu persamaan. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan tentunya saya tambahkan tadi dengan beberapa informasi penting yang kita butuhkan sebagai pendukung
untuk menjawab pertanyaan apakah boleh bahwa transformasi data dilakukan lebih dari satu kali. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Pamit dahulu, salam sehat selalu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.